Oke, selamat sore Ibu Yuni ya. Ya. Bu, terkait pelabuhan yang kabarnya ingin diminta hibah itu mungkin awal ceritanya seperti apa sih Bu? Boleh cerita gitu sebagai pemilik pelabuhan Ibu ya? Gimana Bu? Boleh tahu? Yang pertama itu ada bahasa mau direvitalisasi. Terus kalau kita sebagai pemilik kan senang ya, karena pelabuhan itu mau dibagusin ya sebagai pemilik. Oh ya, tapi kan waktu itu ada bahasa ibu dihibahkan, saya nggak setuju, keluarga besar saya juga nggak setuju. Jadi kebetulan itu kan warisan dari bapak ya, bukan milik saya pribadi. Saya masih punya saudara-saudara, tapi kebetulan saya yang dipercayakan untuk mengelola. Terus minta dihibahkan, saya nggak setuju ya. Pasti siapa sih yang mau ya dihibahkan. Jadi nggak apa-apa. Jadi permintaan sebenarnya ini dari orang di SUB, ada seseorang lah, saya nggak sebut namanya, ada orang di SUB, dia bilang nggak apa-apa Bu, kita jalan aja dulu, sambil jalan nanti kita akan proseskan apakah itu bagaimana untuk apa berbentuk kerjasama atau apa. Yang pasti saya bilang saya tidak mau ada kata hibah. Bu, sebelum masuk ke permasalahan ini, kita pengen tahu ini pelabuhan ini benar-benar milik Ibu ini sejak kapan? Terus apa bukti kalau ini benar-benar milik Ibu? Boleh tahu? Kalau ini milik bapak saya dari tahun 81. Kita punya buktinya itu kepemilikan tanah untuk segel dari nama bapak saya. Terus kita juga ada dari dulu Penindo sih ya, Penindo. Sekarang kayak SKP. Itu kita ada juga izinnya juga ada. Untuk pelabuhan. Bapak saya meninggal tahun 96. Pelabuhan itu dikelola oleh orang lain. Oleh orang lain yang pada saat itu saya masih muda ya, nggak paham dan belum tahu apa-apa. Jadi ketika saya sudah berkeluarga, saya kembali, saya rebutlah pelabuhan itu, saya ambil. Pemilikannya saya ambil, bukan ya karena memang milik kami kan, dan kami punya surat-suratnya. Nah saya ambil, saya kelola, dan itu saya kelola dari tahun 2013. Setelah diambil orang sekian lama tuh, 23 tahun kalau saja. Itu diambil dalam arti dikuasai. Oh, tetap dikuasai. Kuasai semua. Ada feedback ke Ibu dalam? Nggak ada. Ada kakak saya di situ, tapi hanya untuk parkir. Kebetulan kami ada rumah di sana, Mas. Feedbacknya nggak ada. Jadi setelah saya ambil 2013 sampai sekarang, tiba-tiba ribut, pemerintah mau bikin inilah mau ini. Ya itu tadi, makanya saya kemarin kejebak juga. Untungnya saya bawa kuasa hukum, kalau nggak saya kejebak asli. Saya dipaksa nih untuk menghibahkan tanpa syarat, karena hibah itu tidak boleh kan, ada syaratnya katanya. Terus sekarang siapa sih mau menghibahkan tanpa syarat? Terus pengelolaannya juga belum tentu saya. Emang saya orang kaya? Orang kaya hibahkan tanah. Bu, mulai kapan lahan Ibu ini, pelabuhan Ibu ini dilirik oleh pihak-pihak yang disebutkan, sejak kapan dan seperti apa Ibu mereka ingin mengambilnya? Sebenarnya itu pelabuhan memang jadi incaran orang-orang sih dari Penajam. Pelabuhan Klotok ya? Tanah saya masuk di pelabuhan Speed, tapi saya tidak ganggu Speed. Jadi saya pernah ngomong, jangan ganggu saya di pelabuhan Klotok. Kalau pelabuhan Speed nggak saya gulung, nggak saya ganggu, kan gitu loh. Seperti itu saya. Karena dulu waktu masih kepala dinasnya Pak Adi, dia bersurat dengan saya, Bu, saya minta dihibahkan 3 kali 30 meter untuk bersurat beliau, untuk minta tolong dihibahkan untuk Speed gitu loh. Terus saya waktu itu nggak mau,
Alasan saya karena saya banyak bersaudara, saya nggak mungkin meminta satu-satu tanda tangan saudara saya untuk menghibahkan itu tanah, dan nggak mungkin juga saya hibahkan walaupun ada 3 kali 30 meter untuk pelabuhan Speed. Waktu itu Pak Adi jadi kepala dinas hubungan, Pak Hani. ya. Pak Hani. Adi siapa namanya? Oh, Adi. Pak Adi. Bu, terkait pihak yang ya sekarang ini ingin berusaha ya, meminta ibu menghibahkan itu, awalnya seperti apa sih Bu meminta pada ibu gitu? Pendekatan ke ibu Bersurat? seperti apa? Bersurat? Apakah langsung ketemu langsung? Nggak ada. Jadi jujur saya itu terkenalnya di Penajam orang yang sangat susah banget untuk didekati. Itu susah. Agak sedikit saya mengambil. Ini agak sedikit susah katanya. Gitu. Jadi ada orang Wisut yang berusaha dekatin, wah udah manis-manis gitu deketin lewat temen juga kepala Pusda. Dan deketin, sudah wanti-wanti si kepala Pusda, jangan macam-macam ya, dia bakal ngamuk. Nah betul, ternyata dia macam-macam, dia curi fotonya, foto ini saya, foto apa? Bapak saya, dia mesti dicuri moto gitu. Saya bilang ini jangan dilihatkan orang. Saya tahu karakter orang Penajam kayak apa. Tapi dia foto diam-diam semua dia. Akhirnya dia dapat, terus dia janjikan manis dengan saya, Bu, udah dihibahkan aja, nanti ibu dapat BUP, nanti tetap ibu yang ngelola sampai 30 tahun plus 20 tahun dan 50 tahun. Itu janji manisnya gitu. Terus ada BUP. Dia bilang oke, mana BUP-nya? Baru kita bicara. Apa itu BUP? Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan. Jadi kan saya bukan BUP. Kalau yang saya punya saya dari bapak atas nama bapak saya itu dulu bentuknya, sekarang kan kerennya BUP namanya. Kalau dulu kan enggak, ada izinnya dulu. Izin pelabuhan, izin tanah, dan angkutan barang. Sekarang ada namanya BUP, dan itu kita memang harus punya BUP tersebut. Jadi udah Bu, nanti dibuatkan BUP sama Pak Bupati, dibuatkan, terus ibu dibuatkan surat pengelolaan selama 30 sampai 30 tahun. Itu nggak ada. Surat-surat itu nggak ada. Saya nggak akan ribut kayak gini kalau surat itu ada. Saya tidak pernah menandatangani surat apapun. Tiba-tiba dilelang. Mana proyek revitalisasinya? Iya. Jadi Bu, sejauh ini langkah hukum apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk mempertahankan milik Ibu? Karena kan ini sebetulnya pemerintah ini sebetulnya sudah terlalu jauh untuk memaksa Ibu supaya menghibahkan nih apa aja? Kalau saya tetap mempertahankan, dan pertama lelang itu yang kita lakukan, lelang itu dibatalkan. Jadi lelang pertama itu dibatalkan. Jadi ada upaya pemerintah, karena memang saya terus terang pakai Pak Doni bicara yang memang waktu itu juga menekan mereka akan mempidanakan kalau mereka lanjut. Ternyata dibatalkan, karena takut juga ya Pak ya, ternyata ya dibatalkan. Tapi ada upaya lagi untuk manggil saya, ngomong bahwa mereka akan apa namanya, mereka akan ini ulang, lelang ulang, tapi akan bicara bentuk kerjasamanya seperti itu. Artinya lelang ulang itu kembali lagi yang objek lelangnya adalah punya Ibu? Iya. Bang, ini gimana Bang? Kang, ini kan ada rencana lelang kedua nih. Apa sudah ada? Sebenarnya sih menurut saya bukan lelang kedua sebenarnya. Jadi lelang itu sebenarnya dihentikan, bukan dibatalkan menurut saya. Tapi bilangnya sih kita batalkan. Tapi menurut saya nggak mungkin ada namanya lelang kedua kali. Karena sudah ada pemenang lelang yang pertama, ini akan menjadi polemik antar pemenang lelang. Ya, kalau dia ada lelang lagi, kan belum tentu pemenang yang pertama tuh menang. Siapa tahu ada yang lain. Nah, kalau menurut saya ini adalah upaya dari Pemkab PPU untuk
bagaimana caranya agar pemilik pelabuhan kotor Ibu Yuni Wahyuni itu menghibahkan pelabuhannya. Nah ini kan saya bilang sama juga deh, kalau IKN, istana IKN tuh kita teruskan deh, kita biayai pembangunannya, terus ambil buat saya ya, hibahkan buat saya ya, kan nggak mungkin. Itu hak orang itu dimiliki tanpa membayar, tanpa membeli, kan nggak mungkin. Nah ini kita tiba-tiba ini dipanggil hari Selasa tanggal 16 tanggal 16 Juli, diundang oleh Bupati. Ini juga kita nggak tahu pembahasannya. Undangan itu bahkan yang hadir itu kita lihat lengkap, mulai dari Kapolres, Kajari, Sekda, dinas, semua dinas hadir sampai camat dan lurah. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah mereka akan memaksakan kehendak? Kami menduga ya, boleh dong kami menduga ya, dengan adanya undangan yang dihadirkan oleh Kapolres, Kajari, itu adalah bentuk intervensi produk hukum agar klien kami menyerahkan lahannya kepada Pemkab. Nah ini yang harus kami semua waspadai supaya nggak akan terjadi seperti hal-hal seperti itu. Karena gini, karena BPN surat yang sudah jadi, surat ukur sudah ada tanah klien kami itu, yang seharusnya sudah selesai menjadi sertifikat, tiba-tiba atas nama Kajari dan Muspida mengambil berkas sertifikat tersebut, menahan, diambil untuk diamankan. Jadi tidak boleh proses dulu BPN. Nah ini kan ada apanya, ada sesuatu yang aneh. Sementara besok kita coba tanyakan aja nanti di forum para pejabat yang asli orang Penajam, asli orang PPU semualah, kita tanya sejak kapan pelabuhan itu ada dan siapa pemiliknya. Saya yakin dulunya semua itu pengguna pelabuhan itu untuk ke Balikpapan, karena memang satu-satunya pintu masuk dari Balikpapan, Penajam Balikpapan. Nah ini yang tidak diketahui oleh PJ Bupati Penajam. Nah ini sebenarnya yang punya hajat adalah Dinas Perhubungan. Nah Dinas Perhubungan ini dia seakan-akan tutup mata dan menganggap enteng pemilik lahan tersebut. Mentah-mentah yang ada di situ adalah seorang wanita, seorang ibu-ibu. Mereka sekonyong-konyong seolah-olah menggampangkan sesuatu. Lah ini kan kasihan PJ-nya nanti. Kalau ada permasalahan hukum, toh yang tetap kena akhirnya nanti PJ juga yang bermasalah. Nah mudah-mudahan dalam rapat nanti hari Selasa nanti kita akan buka semua apa adanya. Kita kan memang nggak punya apa-apa, apa ada kita buka semua. Ya, Kang, artinya gini, dari produk hukum yang ada, apakah pemerintahan Kabupaten Penajam itu punya wewenang untuk mengambil alih paksa, tapi tidak melanggar hukum? Nggak mungkin, karena itu udah tahu, udah jelas ada pemiliknya. Jadi Pemkab Penajam nggak mungkin bisa sekonyong-konyong mengambil alih. Karena apa saya bilang nggak mungkin? Mereka maksa minta menyodorkan surat hibah untuk ditandatangani. Artinya bukan hak dari Pemkab. Kalau minta hibah kan berarti ada pemiliknya. Nah, kemungkinan ada pertimbangan lain dari pemilik pelabuhan, ya bukannya dihibahkan dong, mau kerjasama ke pengelolaannya atau mau dibayar ganti untung. Nah itu mungkin juga ada pertimbangan lain bagi pemiliknya.